Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Karena di video sebelumnya aku sudah membuat lapis legit dengan menggunakan 25 butir kuning telur. Jadi kali ini aku bikin yang 30 butir kuning telur supaya teman-teman punya banyak referensi bagi teman-teman yang ingin jualan ataupun bagi teman-teman yang pemula dan belajar membuat lapis legit. Oke, di sini sudah aku takar bahan-bahannya. Yang pertama ada kuning telur sebanyak 30 butir kuning telur. Kemudian ada margarin sebanyak 400 gram. Di sini aku pakai Royal Palmia sebanyak 2 bungkus. Jadi totalnya ini 400 gram ya teman-teman. Lalu untuk gula halusnya aku pakai sebanyak 200 gram. Teman-teman juga bisa pakai gula pasir yang dihaluskan. Lalu untuk bahan keringnya di sini aku hanya pakai tepung terigu. Kalian juga boleh ganti dengan susu bubuk sebanyak 40 gram. Kemudian susu kental manisnya sebanyak 100 gram. Dan ini vanila cair, nanti aku mau pakai kurang lebih setengah sendok teh. Dan kali ini lapis legitnya mau aku kasih buah prune. Tapi kalau teman-teman tidak mau pakai prune bisa di skip, atau kalian bisa ganti dengan keju, sanca, almond, kenari, atau bahan-bahan yang kalian inginkan. Nah untuk buah prune ini aku pakai merek Tintin ya teman-teman. Kemudian harganya 39.000 untuk 200 gram. Supaya lebih hemat, ini buah prune-nya satu buah aku belah menjadi dua, kemudian dipipihkan. Nah untuk resep lengkapnya ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah untuk tahap pertama, supaya lebih menghemat waktu dan juga tenaga, ini mau kita kocok dulu kuning telurnya yang dicampur dengan gula halus dan juga vanila cair. Kenapa aku pakai vanila cair? Supaya aroma dari lapis legitnya ini lebih wangi, karena aku pakai full margarin ya teman-teman. Tapi kalau kalian pakai butter, tidak pakai vanila cair juga tidak apa-apa. Kemudian di sini untuk kocoknya aku pakai hand mixer. Yang pertama kita pakai kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu supaya gulanya larut dan juga tercampur merata. Setelah itu kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi, kemudian kocok sampai mengembang dan juga kental. Lalu setelah kuning telurnya mengembang, masukkan bahan kering. Di sini aku pakai terigu, tapi kalau teman-teman mau ganti dengan susu bubuk, beri satu bungkus susu bubuk Denkau. Dan ini kita aduk hingga tercampur merata sebentar aja. Nah untuk kuning telurnya ini sudah ya teman-teman, jadi kita sisihkan dulu sebentar selagi kita mengocok margarin. Nah untuk margarinnya di sini aku pakai yang suhu dingin dari kulkas, tetapi saat kita tekan ini margarinnya tidak keras tetapi masih lembek. Kemudian margarin ini dicampur dengan susu kental manis. Kemudian margarin ini harus dikocok sampai benar-benar mengembang dan juga lembut ya teman-teman, supaya lapis legit yang kalian buat tidak bantet dan juga hasilnya tidak terlalu basah serta berminyak. Nah teman-teman, ini dia konsistensi dari margarin yang benar-benar sudah mengembang serta lembut. Nah, teman-teman seperti ini ya. Jadi, menurut aku tujuan dari menggunakan margarin ataupun butter yang dalam keadaan dingin saat kita kocok adalah supaya kocokan dari margarin ataupun butternya itu kokoh, jadi bervolume serta tidak mudah lumer. Selanjutnya, kita tambahkan margarin yang sudah dikocok ke dalam kuning telur. Setelah itu mau aku aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah, dan ini kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman.
Nah, jika sudah, kemudian untuk adonan lapis legitnya ini sudah selesai. Sekarang mau kita panggang. Tapi sebelumnya ini mau kita aduk dulu dengan menggunakan spatula supaya lebih tercampur merata lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku udah sediakan 2 buah loyang, tapi nanti aku mau pakai salah satunya ini. Jadi untuk loyang pertama ukurannya 18 kali 18. Kemudian untuk tingginya di sini 7 cm. Dan untuk loyang yang satunya ini ukurannya 20 kali 20 ya teman-teman. Jadi untuk tingginya ini kurang lebih 6,5 cm. Nah, loyang ini teman-teman bisa pakai salah satunya. Jadi boleh pakai ukuran 18 ataupun ukuran 20. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi untuk teman-teman yang pengen lapis legitnya ini terlihat lebih besar, teman-teman bisa pakai ukuran 20. Tetapi kalau mau terlihat lapis legitnya lebih tinggi, teman-teman bisa pakai ukuran yang 18. Oke ya. Dan di sini aku pakai yang ukuran 18 kali 18 ya teman-teman. Aku suka lihat lapis legit yang tinggi daripada ukuran yang lebih besar. Jadi sebelum kita beri dengan adonan, ini kita olesi dulu bagian dasarnya dengan menggunakan margarin ataupun butter, kemudian dialasi dengan baking paper. Kemudian untuk di bagian tepi loyang tidak perlu dioles apa-apa, supaya pada saat kalian tuang dengan adonan yang masih mentah, lapisannya itu tidak terlepas dari bagian tepi loyang, dan adonan yang masih mentah itu tidak akan mengalir ke bawah ataupun yang membuat bagian tepi lapis kalian itu biasanya terlihat mentah dan basah. Nah, untuk takaran adonannya ini disesuaikan dengan besar kecilnya loyang yang teman-teman pakai. Jadi setiap loyang itu takaran per lapisnya ya pasti berbeda-beda. Jadi untuk loyang ukuran 18 kali 18 ini bisa dimulai dari takaran 60 gram sampai 80 gram. Nah, kalau teman-teman pengen buat lapisan yang lebih tebal bisa pakai 80 gram, tetapi pengen buat lapisan yang lebih tipis bisa timbang di 60 gram. Kali ini aku timbang yang 60 gram ya teman-teman per lapisnya. Jadi kita langsung aja tuang adonannya ke dalam loyang, kemudian diratakan sampai ke seluruh dasar loyang dan juga di bagian sudutnya. Nah, untuk cara pembanggangan lapis dan juga suhunya, buat teman-teman yang sering nonton video aku pasti udah pada tahu. Tetapi masih banyak teman-teman yang masih dalam tahap belajar membuat lapis legit ataupun boleh dikatakan pemula. Jadi masih banyak butuh informasi dari cara pembuatan lapis legit ini. Nah, untuk adonan atau lapisan yang pertama ini kita panggang dengan api atas bawah, suhunya 180 derajat. Kalau kalian menggunakan oven gas, letakkan loyangnya di rak yang paling atas. Tapi kalau kalian pakai oven listrik, cukup di rak tengah aja, jangan dipindah-pindah ya teman-teman. Nah, ini kita panggang hingga matang kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah kurang lebih 10 menit ini kita keluarkan. Dan ini lapisnya sudah matang ya teman-teman, tetapi warna permukaannya ini masih pucat ataupun masih putih. Dan ini kita langsung aja letakkan dan pindahkan loyangnya di rak yang paling bawah, karena di bawah itu ada apinya ya teman-teman. Jadi ini kita panggang dengan api atas namanya. Ini kita panggangnya untuk lapisan yang pertama sebentar aja, kurang dari 1 menit, cukup sampai permukaannya kuning kecoklatan. Nah, kalau ini sudah kuning kecoklatan ya teman-teman, lapisan yang pertama. Seperti ini warnanya teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita langsung aja tuang adonan untuk lapisan yang kedua. Jadi untuk takarannya harus sama ya teman-teman. Lapisan yang pertama sampai lapisan yang terakhir itu takarannya harus sama supaya lapisannya cantik, rapi dan juga setara ukurannya.
Kemudian teman-teman, untuk lapisan yang kedua sampai lapisan yang terakhir ini kita cukup panggang dengan api atas, suhunya kita turunkan menjadi 150 derajat kalau teman-teman menggunakan oven yang seperti aku pakai. Tetapi balik lagi ya teman-teman, kalau kalian pakai oven listrik disesuaikan lagi. Nah, kalau sudah matang kuenya, sebelum kita tuang dengan adonan, ini kita tekan dengan penekan lapis. Jangan lupa penekannya harus kita olesi dulu dengan margarin ataupun butter supaya tidak menempel. Kalau sudah, baru kita tuang dengan adonan yang baru. Dan ini lapisan yang ketiga ya teman-teman. Kemudian kita panggang lagi hingga matang untuk lapisan yang ketiga ini. Oh ya teman-teman, untuk pemanggangannya setiap lapis memakan waktu kurang lebih 5 menit. Nah, kalau sudah kurang lebih 5 menit dan bagian permukaannya ini sudah kuning kecoklatan, artinya sudah matang. Kemudian kita beri lagi dengan adonan yang baru. Jangan lupa kita harus tekan-tekan ya, supaya lapisannya ini bisa rata, tidak bergelombang dan juga padat. Kemudian kita tuang lagi untuk lapisan yang keempat. Dan ini lapisan yang keempat, nanti setelah kita ratakan, kita beri dengan buah prunes ya teman-teman. Jadi untuk buah prunusnya ini teman-teman bisa ganti dengan keju, dengan almond, kenari, ataupun dengan sanja. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Lalu setelah kita susun buah prunusnya di atas permukaan adonannya ini, kita panggang lagi hingga matang. Oke teman-teman, ini kalian ulangi sampai adonannya habis. Kalian panggang 3 lapis, setelah lapisan keempat dia beri susunan prunes di atas adonannya. Nah teman-teman, ini adonannya tinggal satu kali pemanggangan lagi. Dan teman-teman bisa lihat adonannya masih kental, serta di bagian dasarnya tidak ada margarin yang cair ataupun lumer ya teman-teman. Jadi ini masih kental, masih bagus adonannya seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke tahap yang terakhir, kita memanggang lapis legit. Dan ini sebelum kita tuang dengan adonan, kita tekan dulu dengan penekan lapis. Kemudian kita tuang semua adonan yang tersisa.
Lalu setelah diratakan, kita susun buah prunes di atas permukaan adonan. Lalu kita panggang kembali hingga matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adonan yang terakhir tadi kita panggang sudah matang dan ini sudah selesai ya lapis legitnya. Nah, sekarang aku mau keluarkan dulu dari oven. Nah, sedikit tips buat teman-teman yang selalu tanya kenapa kalau kalian membuat lapis legit selalu di bagian tepinya terlihat masih mentah dan juga basah. Nah, tipsnya kalian bisa akali dengan cara di bagian permukaan lapis legitnya harus ditutup dulu supaya tidak kering. Kemudian kalian panggang kembali kurang lebih 10 menit, apinya atau suhunya 150 derajat. Nah, nanti pada saat kalian keluarkan kue lapisnya, itu di bagian tepinya akan sudah matang dan tidak basah lagi. Nah, setelah kuenya ini dingin baru dikeluarkan dari loyang ya teman-teman. Jangan mengeluarkan kue lapis dalam keadaan yang panas. Biasanya pada saat kalian keluarkan lapisannya itu akan lepas karena memang belum ngeset ya teman-teman. Jadi ini aku udah keluarkan dari loyang dan ini keadaan lapisnya sudah benar-benar dingin. Nah teman-teman, ini dia hasil akhir dari kue lapis. Untuk lebarnya ini 17 cm. Tadi kita pakai loyang ukuran 18, jadi menyusut itu kira-kira 1 cm. Kemudian untuk tingginya di sini 5 cm ya teman-teman. Tadi kita pakai loyang yang tingginya 7 cm. Nah untuk di bagian tepinya teman-teman bisa lihat kering, tidak basah. Oke, setelah kita berjam-jam membuat lapis legit, ini yang paling kita tunggu-tunggu saat pemotongan lapis legit, dan kita sangat penasaran melihat lapisan dalamnya seperti apa. Memuaskankah, cantik atau jelek ya teman-teman? Jadi ya relatif aja ya. Kita namanya belajar ya teman-teman. Jadi awal-awalnya pasti kurang pandai, nanti makin sering kita belajar, makin sering kita lakukan, makin sering kita bikin, makin tahu dan makin pandai. Oke teman-teman, ini dia lapisan dalamnya seperti inilah. Tadi aku takar adonannya itu per layernya 60 gram. Jadi buat teman-teman yang mau lebih kelihatan lapisannya bisa timbang 70 atau 80 gram. Oke kalau gitu sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka ya teman-teman sama video ini. Selamat mencoba. Buat kalian yang pengen bertanya atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan